Nah, saya kasih gambarannya begini ya. Kita tukar pikiran ya sama ayah sama bunda ya. Ayah di bidang apa ya? Perminyakan ya? Ya apa? Iya ya, distribusi. Oh, distribusi. Baik ya. Oke. Dulu ayah pernah di perusahaan minyak ya. Nah, kalau kita mau main satu industrial aja itu nggak boleh pindah-pindah, Bang. Nggak boleh pindah-pindah. Dia harus puluhan tahun di sana baru dia menguasai dan dia bisa leading. Oke. Mark Zuckerberg, oke, dia di bidang social media. Oke, jadi satu bidang aja itu membutuhkan ketekunan luar biasa. Tapi itu kalau tipe spesialis. Jadi dia akan merintis dari bawah. Seperti siapa contohnya? Microsoft. Bill Gates, dia merintis dari bawah. Tapi ada satu orang yang bisa menguasai berbagai macam bisnis seperti yang abang mimpikan ini dengan menekuni satu bidang. Satu bidang aja, dia bisa merambah ke semuanya. Namanya Warren Buffett. Ya. Saya tahu sih orang itu. Oke, dan kekayaannya paling stabil di antara semua. Jadi kalau abang baca risetnya tentang pertumbuhan dan pergerakan kekayaan mulai dari Bill Gates, Elon Musk dan sebagainya, maka yang paling stabil adalah Warren Buffett. Ya. Oke. Nah, ayah kasih tahu ya, Warren Buffett ini adalah tokoh yang dikenal. Dia adalah di depan layar. Di depan layar Warren Buffett. Usianya sudah sepuh sekali. Kalau ayah jauh usianya sama beliau ya, udah mengkerut-mengkerut. Tapi orang masih menghormati. Dia sebagai nabinya investasi, Warren Buffett. Tapi abang tahu nggak, orang yang jauh lebih hebat dari Warren Buffett, yang nggak pernah ketahuan namanya, tapi dia menguasai semua perusahaan di dunia. Nah, inilah kenapa ayah dulu disasarin sama Tuhan, sekolahnya sekolah bisnis, bukan sekolah sarjana pendidikan, bukan juga sarjana psikologi. Baru ketahuan sekarang, oh itu toh intinya. Saya akan membimbing para calon milioner. Jadi harus tahu dunia bisnis. Ayah kasih tahu ya bang ya, habis ini abang cari informasinya. Caranya gimana bang? Caranya begini bang. Nah, nanti abang pilih ya. Yang pertama, dia jadi spesialis pemain saham dulu. Dia bermain di investasi. Oke. Jadi keahlian yang dia lakukan itu adalah investasi. Ketika investasinya terus meningkat, maka dia mencari orang yang dia percaya untuk mengelola investasinya. Perusahaan yang pertama dia dirikan itu bukan perusahaan Microsoft, bukan perusahaan senjata, bukan perusahaan properti. Yang didirikan adalah perusahaan investasi namanya. Investment Corporation. Nah, sekarang begini ya, abang bayangkan ya, gitu. Oke. Ayah misalnya seorang ahli di bidang distribusi, katakanlah ekspor impor. Oke ya, tokoh ekspor impor yang bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh perusahaan katakanlah Banyu. Oke, perusahaannya Banyu. Oke. Nah, Banyu inilah yang mengatur kapan dia harus beli saham properti, kapan dia harus jual, kapan dia harus beli saham fashion, kapan dia jual. Jadi corporate yang perusahaan Banyu inilah sebenarnya otaknya, otak dari mesin kekayaannya dia. Nah, di balik perusahaan Banyu ini, pemiliknya adalah keluarga Banyu, gitu. Banyu families. Nah, keluarganya Banyu ini nggak pernah mau diketahui berapa uangnya, berapa asetnya, berapa pajaknya. Itu case close, nggak bisa dicari dimanapun datanya.
Cuma ini namanya nanti Banyu. Banyu itu bisa jadi brand nanti. Mau jadi Elon Musk. Oke, sesuai kata hati aja. Elon Musk. Elon Musk, baik ya. Mau tampil dia Ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, begini ya. Kalau mau jadi Elon Musk, maka abang masuknya ke dunia industrialis namanya, bukan investasi. Jadi membangun bisnis. Karena Elon Musk itu udah tahu riwayatnya, pertama kali ketika ngobrol kayak begini sama keluarganya, kemudian diketahui bahwa Elon Musk itu tipenya bisnis, sukanya bisnis. Otaknya itu kreatif bisnis, dan orangnya itu anti mainstream. Jadi kalau yang sudah ada bisnisnya dia nggak mau ngikut-ngikut, itu cirinya Elon Musk. Makanya dia mau leading in business. Kemudian dia tahu dia kekuatannya di bisnis, dia punya adik. Nah, adiknya namanya Segar. Ya. Nah, kemudian adiknya kebetulan sukanya di bidang spesialis IT. Adiknya disuruh sekolah IT, kemudian Elon Musk sekolahnya bisnis. Dan dia sekolahnya dua, bisnis and IT. Dia fokusnya ke bisnis, tapi biar dia bisa ngobrol sama adiknya, dia belajar juga IT. Jadi sekolahnya double. Inilah pentingnya, abang tahu dulu mau jadi seperti siapa, mau di bidang apa, baru nanti kita tahu harus belajar apa, kursus apa, kemudian sekolahnya apa. Oke. Kemudian setelah dia sekolah ya, dia buka usaha sama adiknya di rumah. Nah, idenya dari Elon Musk, bikin apa? Bikin pembayaran online yuk, karena nanti perdagangan masa depan itu menggunakan online, dan bank ini terlalu ribet kalau pembayarannya pakai bank. Makanya Elon Musk bikin yang namanya PayPal. Tapi sebelum dia bikin PayPal, dia nggak punya duit. Nah, dia ngumpulin dulu duit, makanya dia buat dulu game namanya Tetris. Nah, zaman ayah sama bunda itu ada game dulu pakai toggle yang adanya cuma di mall-mall. Kalau main ditembak ini, nah nembak satu-satu tuh. Nah, temanya adalah pesawat ruang angkasa yang kecil-kecil gitu, tembak-tembakan. Masih pakai koin dulu. Itu adalah program yang buat Elon Musk. Ketika itu dibeli, uangnya diinvestasikan untuk bikin PayPal. Oh, PayPal akhirnya besar. PayPal itu bayangannya seperti sekarang tuh Dana, GoPay, itu semuanya niru PayPal. Yang pertama itu PayPal. Itu zaman ayah di Amerika itu cuma ada PayPal. Tahun 2000, nah, itu PayPal udah biasa. Kemudian karena PayPal itu menjadi alat pembayarannya untuk transaksi online, dan waktu itu transaksi online yang pertama sebelum ada Topet dan teman-temannya, itu yang ada dulu cuma eBay. Amazon belum ada. Amazon tuh berikutnya. Nah, eBay itu seperti Tokopedia tapi ada barang bekasnya. Oh, kayak e-commerce gitu ya? Iya, e-commerce. Nah, alat pembayarannya dulu, kalau sekarang kan Tokopedia partnernya GoPay atau Dana atau apapun ya. Kalau dulu nggak ada perusahaan yang kayak begitu tuh. Pembayaran online tuh nggak ada. Adanya cuma PayPal. Makanya eBay berpartner sama PayPal, kemudian nyusul Amazon berpartner sama PayPal. Jadi orang nggak perlu gesek, nggak perlu ini, semuanya pakainya online. Nah, karena udah dianggap ini sangat membantu oleh eBay, akhirnya PayPal dibeli sama eBay. Nah, uang dari situlah diinvestasikan untuk membangun Tesla. Tesla naik, uang dari situ diinvestasikan untuk membangun SpaceX. Habis ini kita nggak tahu lagi. Nah, itu tipenya Elon Musk. Jadi, abang apakah tipe yang seperti itu? Tertariknya adalah betul-betul setup loh bang. Setup dari nol sampai jadi. Kemudian begitu berada di peak performance, di puncaknya, sahamnya lagi tinggi-tingginya, jual. Bikin bisnis baru. Jadi dia leading company.
Ini bentar lagi Tesla dijual nih karena udah mau ditiru sama perusahaan China. Electric car. Dia main di SpaceX. Nah, jadi apakah abang menurut abang nih lebih tertarik seperti Warren Buffett yang hanya bermain menghitung dan mengkalkulasi jual beli saham, atau mau set up industri dari awal? Itu pertanyaan ayah. Kalau saya pengen seperti, ada sisi pengen seperti Elon Musk-nya, ada sih dimana saya pengen seperti Warren Buffett-nya ya. Kalau misalkan Elon Musk itu kan inovasi ya, orangnya itu inovator, memang selalu membuat hal baru gitu kan, sangat kreatif Elon Musk itu. Contohnya ya dia selalu membuat hal baru dari perusahaan Tesla-nya ini, perusahaan SpaceX-nya ini. Dia pernah bilang kalau dia kira atau dia pikir harga roket sekarang tuh kemahalan, dan dia akan berinovasi untuk membuat harga roket yang lebih terjangkau untuk orang pakai atau orang beli gitu. Saya ada sisi di mana saya pengen berinovasi dari yang sudah ada sih sebenarnya, misalkan mobil, tapi jadi saya pengen, misalkan sekarang saya tuh kagum sama Rolls Royce, karena kan Rolls Royce itu kan bener-bener kayak mobil yang price banget, bener-bener mobil yang eksklusif banget gitu kan, bener-bener mobil yang bener-bener dirancang untuk membelinya gitu, untuk individunya yang mau membeli mobil Rolls Royce itu. Saya pengennya tuh membuat mobil yang saya pengen punya perusahaan yang mungkin saya bakal mengumpulkan orang-orang terbaik, orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing untuk membuat suatu inovasi baru. Contohnya di dunia otomotif ayah, untuk membuat mobil yang saya inginkan, mobil yang sempurna menurut saya, semua aspek itu pasti ada di mobil saya yang mau saya rilis gitu misalkan. Jadi saya tuh bukan pengen spesifik misalkan desain mobil, bukan saya yang gambar, bukan apa, tapi saya adalah mungkin ingin membuat perusahaan yang mengumpulkan orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Kita bekerja sama untuk membuat suatu inovasi baru yang belum ada sebelumnya gitu, dan ya menggemparkan dunia gitu sih ayah sih. Ini bukan spesifik ke misalkan gambar apa desainnya, bukan mobilnya itu, bukan kayak ya saya pengen ngumpulin orangnya gitu saya. Kalau misalkan dari segi Warren Buffett-nya, yang saya tarik adalah Warren Buffett ini kan salah satu tokoh yang hebat banget ya, dia dewanya investasi. Jadi saya udah sedikit banyak tahu tentang perjalanannya, track recordnya. Dia dari umur 15 tahun menekuni dunia investasi saham di berbagai perusahaan ya, di umur 15 tahun. Dan hebatnya itu yang menariknya bagi saya adalah jadi Warren Buffett ini tuh bisa dibilang dia mempunyai seluruh bidang bisnis gitu, lini bisnis gitu, misalkan lini properti, lini otomotif, lini persenjataan, lini apa itu. Karena bagi saya tuh gitu bisa semuanya gitu. Tapi yang kekurangannya adalah ketika kita hanya membeli saham, kita tidak bisa berinovasi sih di bidang itu atau di item itu sih. Kayak itu sih menariknya dari Elon Musk adalah bisa berinovasi. Menariknya dari Warren Buffett, dia bisa mempunyai banyak lini bisnis gitu. Itu saya. Baik. Mungkin ayah yang saya tanya dari abang ini, dia tidak ingin menjadi bukan tipe orang yang spesialis, ingin mengorkestra banyak hal, tapi ingin tampil kali ya.
Ya Elon, iya seperti Elon Mas. Seperti Elon Musk itu ya. Ayah sama Bunda, lihat gak diskusi ini? Lihat ya. Apa kesannya? Kaget sih sebenarnya. Karena saya sering bicara sama abang, tapi belum sedalam ini. Dan saya kaget pengetahuan dia sudah sampai sedalam ini. Tahu nggak Bapak? Inilah cita-cita saya yang saya sampaikan pada Tuhan. Kalau saya mendirikan SMA, saya akan diskusi kayak begini. Saya pengajar ya. Sehebat ini loh anak-anak kita. Dan seperti itu sistem pendidikan memperlakukan mereka. Menjadi bodoh, dibodohkan Pak. Ini adalah impian saya bahwa nanti suatu saat kalau saya punya SMA-nya, obrolan ini akan sering terjadi di kelas. Kayak begini nanti. Jadi SMA itu mereka udah tahu punya mimpi besar apa, harus melakukan apa, persiapan apa yang mereka butuhkan. Bayangkan ini kita baru ketemu satu sesi loh Pak. Mohon doanya ya Pak ya, mudah-mudahan sekolah saya jadi. Amin ya, amin. Nah kita lanjut ya nak ya. Begini sayang, jadi kamu adalah orang yang seperti Elon Musk, kayak tampil. Nah sementara kalau kamu tadi bilang tertarik juga sih sama investasi, itu namanya bukan tertarik sama investasi ya, tapi tertarik dengan data-data investasi. Artinya kamu bukan analis. Warren Buffett itu analis. Ya, jadi dia adalah orang yang tertariknya menganalisa naik turunnya harga saham, kenapa, apa penyebabnya dan sebagainya. Oke. Tapi kalau orang yang membutuhkan data dari Warren Buffett itu adalah bukan analis seperti Warren Buffett. Tapi dia hanya membutuhkan informasi atau saran atau konsultasi untuk mengambil keputusan. So you are a decision maker, not analyst. Nah, seorang decision maker membutuhkan semua informasi. Seperti saya di MKG juga ketika saya membuat keputusan-keputusan, saya tanya Miss Septi, saya tanya sama Miss, saya tanya, semua saya tanya. Bahkan orang tua saya sering tanya begitu. Ya, abangnya jadi ini semakin menjelaskan gitu. Kemudian kalau abang jadi analis seperti Warren Buffett, orientasinya Warren Buffett adalah jangan sampai salah beli, jangan sampai salah jual gitu. Orientasinya dia cuma itu. Nah, abang itu pengen menyampaikan idenya ke CEO untuk dikerjakan, atau abang ada di perusahaan itu untuk abang sendiri yang ngumpulin orang, diskusi, minta masukan, kemudian oke, kita bikin project ini, kita jalanin. Mana kira-kira yang abang? Saya mungkin lebih ke Elon Musk. Oke. Dia mungkin bisa menjadi CEO di suatu perusahaan yang saya buat sendiri. Oke. Ya, ini harus jelas ya Bang ya, karena ini menentukan nanti abang perlu sekolah apa. Jangan sampai salah pilih sekolah. Ya. Yang pertama ya jadi Elon Musk Bang. Ya, ayah coba ulangi ya Bang ya. Kita sama-sama analisa ya. Yang pertama itu jadi Elon Musk. Kalau Elon Musk itu dia adalah panglimanya langsung untuk inovasi dan penciptaan. Itu Elon Musk. Kemudian ada Warren Buffett. Kalau Warren Buffett itu menilai kinerja Elon Musk. Kalau kinerja Elon Musk bagus, dia beli sahamnya. Kalau buruk, dia jual sahamnya. Atau sebaliknya, dia analis. Ada lagi Vanguard. Kalau Vanguard itu pemiliknya perusahaan yang CEO-nya Elon Musk. Jadi kalau dia mau arahnya ke sini, dia sampaikan ke Elon Musk. Kamu harus begini.
Atau dia idenya begini, tapi pelakunya tetap Elon Musk. Ini ada tiga opsi. Kalau yang Warren Buffett kayaknya abang enggak, karena Warren Buffett ini adalah mengandalkan sangat ketekunan dan passion yang kuat. Dia main di data setiap hari. Tinggal dua, Elon Musk-nya atau Vanguard-nya. Ya, kalau Elon Musk itu tampil di garis depan, dia kelihatan nanti tampil. Tapi kalau Vanguard, dia menyampaikan ide-idenya melalui meeting-meeting tertutup. Yang ngejalanin tetap Elon Musk-nya. Gitu bang. Kalau feeling ayah ya, abang ini masih disesuaikan dengan equipment yang abang bawa. Equipment itu adalah modalitas yang abang bawa. Abang ini lebih ke Elon Musk-nya. Kalau saya bisa menyampaikan sih ke Elon Musk, karena saya pengen tampil, pengen mempresentasikan buat inovasi di lingkungan orang, dan itu saya sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan lagi muda ini, mungkin masih semangat buat seperti itu gitu. Ada titik di mana mungkin mau jadi Vanguard. Oke. Iya, mungkin nanti kalau udah tambah usia jadi Vanguard-nya gitu ya. Nah, menikmati hasil, menikmati harta, tetap terjun, tapi tidak terjun langsung seperti Elon Musk. Seperti itu sih. Tetap ada campur tangan, tapi tidak langsung seperti Elon Musk atau menjadi panglima. Ayah lagi mikir-mikir ini, nanti kalau benar ini terjadi ya bang ya, kira-kira abang Banyu masih ingat gak sama ayah ya? Ayah udah tua nih bang. Baik, nggak, sebenarnya ayah tidak meragukan ya, tidak meragukan. Karena begini, saya bilang sama Miss ya, Miss, bekerjalah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, totalitas, berikan yang terbaik pada mereka. Karena suatu saat mereka akan terhubung secara hati pada kita. Makanya saya terharu waktu Miss cerita bahwa ketika Miss mau mengundurkan diri, abang mau beliin sesuatu buat Miss. Masih ingat bang? Miss cerita pada saya, abang bilang begini, ayah, gitu. Nanti ingat-ingat aja kalau abang lupa ya. Tapi itulah sebenarnya mimpi kita tuh nggak berharap apa-apa kok, gitu. Berharap mereka sukses, mereka bahagia, gitu. Ingat apa enggak itu bukan urusan kita, gitu. Karena kita punya banyak lagi yang harus ditangani setelah abang, kan begitu ya. Kalau punya sekolahnya. Tapi begini bang ya. Kalau abang dari properti yang dimilikinya memang sih lebih mengarah-ngarahnya ke Elon Musk. Abang ingin tampil, abang ingin terkenal, abang ingin lifestyle, kan seperti itu ya. Jadi memang abang adalah tipe CEO-nya, Chief Operating Officer. Dan kekuatan CEO itu adalah di Creative and Solution bang. Dan itu abang punya Creative and Solution. Dan menurut laporan Miss kepada saya, kemarin saya diskusi sama Miss, abang itu orangnya suka berkreasi, membuat sesuatu. Jadi nggak hanya sebatas ide. Abang itu suka mengeksekusi, membuat ide itu jadi terrealisasi. Itu abang katanya. Makanya itu yang kita lakukan di MKG dari kecil. Karena kita pengen baca ini prototipenya kalau besar jadi apa ini. Kita bongkar dari kecil. Dan menurut saya abang ya arahnya memang ke CEO. Kemudian CEO-nya CEO selebritis ya. Hidup ini pilihannya bebas. Mau model gayanya Mark Zuckerberg juga boleh. Mau gayanya Elon juga boleh. Terserah aja, bebas. Kalau bahasanya anak saya mah, orang kaya mah bebas ayah. Seperti itu. Nah, jadi kalau begitu abang harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang CEO, Chief Operating Officer. Tahu ya CEO ya? Nanti kalau pengen detail diskusi aja sama ayah.
pimpinan operasional puncak. Ya Elon Musk itu CEO. Ya kalau di kita mungkin direktur. Nah seperti itu ya Bang ya. Jadi kalau misalnya kita ikuti contoh yang ada, Abang mau tidak mau harus sekolah bisnis. Ya. Belajar bisnis. Kalau misalnya Abang mau belajar properti, bukan sisi propertinya, tapi sisi bisnis in property. Kalau Abang mau belajar fashion, sisi fashion in property. Supaya apa? Kalau saya melihat kenapa Abang menyukai ini Pak, dia punya nilai tambah dari yang lain adalah mengawinkan value of property dan fashion. Belum pernah ada. Marketing properti itu terlalu klasik kalau menurut saya. Dia pamer-pamer ruangan, pamer ini, pamer itu, pamer macam-macam. Belum pernah ada marketing yang mengadakan fashion show di propertinya mereka. Nah, mungkin suatu saat ada. Kemudian saya menduga Abang nanti punya yang namanya design by customer. Di BMW yang tipe seri tertinggi, itu mobilnya sudah design by customer namanya, Bang. Ya, yang seri 1M sampai 2M sampai 3M sampai 6M itu udah design by customer. Jadi, Abang bikin rancangan dasarnya yang menurut Abang paling baik. Nah, kemudian top level customernya Abang udah punya, ya fansnya Mercedes-Benz atau fansnya BM, itu diundang untuk meeting khusus. Ini adalah desain yang saya tawarkan. Menurut Anda kurang apa? Ini mainnya BMW di sana. Oh, menurut saya ini bagusnya begini, ini bagusnya. Nah, nanti sama Abang dimodif lagi. Oke. Kemudian baru setelah itu diproduksi. Ya jelas ada yang beli walaupun harganya 60 miliar. Begitu maksud Abang ya? Ada kebayang nggak Bang? Iya. Ya, saya karena dari mulai lihat mobil terbagus gitu kan, tapi pasti ada kekurangannya gitu. Jadi jadi yang kenapa jadi saya pengen ini pakai yang tadi saya sudah sampaikan untuk membuat mobil yang hasil inovasi saya dan mungkin mengikuti atau melewati langkah-langkah yang tadi Ayah sebutin, mengajak meeting fans-fansnya atau mengajak meeting yang lain untuk membuat suatu mobil yang bagus gitu. Itu benar sih saya. Oke. Fix ya. Pengen punya merek mobil sendiri saya. Sekarang begini, Ayah mau tanya, seandainya Bang Banyu sekolahnya kelas berapa sayang kalau level sekarang? SMP atau SMA ya? Kelas 2 ya. 2 SMA. SMP. SMP. Dia 14 tahun. Oh, oke. 15 ya. Ya, 14 tahun ya, SMP ya. Kira-kira Abang bahagia nggak kalau punya guru kayak Ayah? Kayak Edi. Saya ngajar. Bahagia. Tiap hari atau ya ngajar terus ngobrolinnya kayak begini, mimpi, dream, realisasi. Bahagia nggak Abang? Sangat-sangat bahagia ya. Pengen ada sekolah kayak gitu. Iya, pengen. Iya, jadi bukan ngobrolin tentang apa yang mau Ayah ajarkan, bukan, tapi apa yang mau Abang kerjain dalam kehidupan ini. Itu mimpinya Ayah, itu sekolahnya Ayah yang sesungguhnya, Bang. Sayang sama Tuhan belum disampaikan. Baru sampai SD kemarin. SMP udah goyang, padahal mimpi Ayah sampai SMA. Jadi ketika SMA, Ayah tugasnya hanya menerbangkan Abang apakah masuk ke Harvard, apakah masuk ke MIT atau ke manapun. Tugas Ayah selesai sampai di situ. Tapi Ayah mimpinya adalah ketika anak SMA dia sudah tahu persis apa yang dia mau, apa yang harus dia lakukan, dan itu detail. Dan hari ini kita coba sebisa mungkin mendetailkannya. Baik. Luar biasa, Bang. Beda memang anak yang pernah bersekolah di MKG sama yang tidak, jauh sekali bedanya. Ayah udah memberikan konsultasi pada ratusan anak Indonesia, Bang. Baru kali ini Ayah memberikan konsultasi pada anak MKG. Ini baru SD loh, Bang. Apa kesan Bapak sama Ibu sejauh ini? Sama apa ya?
dia tuh kalau ini saya lihat tuh kalau punya keinginan kayak gini, kayak dia pengen, mungkin dia memang sedang mencari apa maksudnya langkah awalnya gitu, jadi pengusaha yang paling mungkin dia lakukan ini ayah sebenarnya, karena dia makanya bongkar-bongkar semuanya kayak mana itu, makanya dia ekspor. Kayak ekspor itu dia cerita sama saya itu sebenarnya kalau ekspor tuh nggak bisa, kita nggak punya modal dulu atau apa, dia bisa sampai seperti itu. Dan dia sampai mau, karena dia mau ekspor, dia sampai belajar bahasa Inggrisnya tuh ngotot banget sekarang ini ayah, kadang-kadang sampai jam 3 pagi dia lakonin dia sendiri gitu. Jadi kayak dia sebenarnya kalau udah punya keinginan tuh nggak usah disuruh dia belajar apa gitu, kalau dia udah tahu. Kalau sudah ada triggernya, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Manusia begitu Pak, makanya saya bilang yang penting pertama itu bukan ngajarin anak, tapi mencari tahu mimpi besarnya. Makanya dia bongkar masalah apa namanya properti ini. Memang dari kecil dia waktu itu dia senang lihat, terus Banyu pengen punya hotel, terus sampai sekarang dia mulai agak besar lagi, dia lihat kayak BS, dia lihat perumahan Alam Sutra, Banyu pengen punya perumahan seperti itu. Makanya kemarin sempat saya agak lama juga di Jakarta itu cuma nemenin dia lihat-lihat masuk rumah. Oh iya, keluar masuk perumahan ayah karena dia ini kayak apa, jadinya saya dikejar-kejar marketing terus Podomoro, terus apa ini ya, banyak karena ngikutin dia ini, terus ke apa pameran otomotif ya bang ya. Nah itu juga, itu semuanya dia tanya-tanyain, sampai puas saya nganterin itu aja. Dia lagi senangnya seperti itu, dia kalau udah punya keinginan kayak gitu. Dan emang sama kalau dia ini kebetulan ada saudara juga yang usaha punya apa kayak Om Adrian kayak toko kelontong, jadi dia tuh mikir oh mungkin awalnya harus ini, diajak ngomong tuh bisa 2 jam lebih ya, dia nanya-nanyain omnya itu ini visinya omnya nanti ini apa, bukanya tokonya sampai mana tuh ditanya semua sama dia, sampai jangkauannya nanti mau bukanya apa bang, kan dia sekarang di Jogja, omnya buka di Jogja udah punya berapa toko kelontong itu. Nah dia mimpinya Om Adrian nih nanti mau buka ke sampai mana om, apa ini mau ini Spanish sampai mana, itu semua ditanya sama dia, 2 jam semua ditanyain sama dia. Itu dia seneng makanya bisa kayak gini sama ayah, dia bisa bercerita, bisa cerita ya, dan dengerin dia suka sekali. Iya. Dan kita bisa kebayang ya, kalau ini ada sekolahnya seperti apa nanti jadinya ini. Baik, kita lanjut ya Bang ya. Begini ya Pak ya, ini kalau saya melihat tanda-tandanya Abang ini mesti sekolahnya di luar negeri. Kenapa saya bilang begitu?